Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulurku yang dalam keadaan kurang enak badan ataupun sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas normal lagi dulur, tanpa gangguan apapun. Alhamdulillah dulur-dulur, hari ini kita berkunjung lagi dulur ya ke kebun jeruk varietas Siam Madu dengan usia menjelang 3 tahun dulur, 2 tahun ke 3 tahun, di lahan kering yang kemarin sempat saya lakukan pemupukan dulur-dulur ya. Nah, kemarin setelah saya melakukan pemupukan, alhamdulillah dulur-dulur, untuk sore harinya terjadi hujan lebat sehingga insya Allah untuk pemupukannya bisa terserap dengan baik, sehingga untuk pertumbuhan dan apa yang kita tuju dalam proses pemupukan insya Allah akan bisa lebih maksimal dulur ya. Nah, di video kali ini dulur-dulur, untuk pertunasannya sudah mulai bagus dulur, alhamdulillah. Nah, ini adalah bekas dari cabuk hitam atau embun jelaga ya, dan beberapa embun tepung dulur. Nah, bisa dilihat dulur untuk gejalanya. Nah, tapi alhamdulillah setelah penyepreian kemarin dengan dosis agak tinggi, untuk pertunasannya sudah mulai bagus dulur-dulur. Nah, untuk video kali ini dulur, mumpung tidak terlalu pekerjaan tidak terlalu banyak, saya ingin melakukan pemangkasan dulur-dulur ya. Nah, pemangkasan apa yang akan saya lakukan? Tujuannya sebenarnya yang pertama adalah menyehatkan tanaman dulur-dulur, mengurangi kerimbunan di dalam kanopi pohon jeruk, dan yang kedua adalah bertujuan agar serapan daripada nutrisi pemupukannya bisa langsung ke tunas-tunas produksi dulur ya. Nah, ini adalah beberapa buahnya dulur. Alhamdulillah untuk buahnya juga ada dulur-dulur. Nah, inilah keadaannya dulur. Dan yang ketiga, selain untuk menyehatkan tanaman, penyerapan nutrisi yang baik, dan juga untuk membentuk kanopi dulur, karena ini kan jeruk usia muda dan akan insya Allah akan segera saya produksikan, jadi untuk kanopinya biar bisa lebih bagus dulur-dulur ya. Nah, untuk jarak tanam sendiri, ini jarak tanam insya Allah ideal dulur ya, jarak tanamnya 4 meter dulur ya, kurang lebihnya 4 meter kali 3,5 dulur. Nah, untuk pertama dulu 4 meter kali 4 meter, tapi ada beberapa yang 3,5 meter dulur. Jadi untuk jarak insya Allah ideal dulur-dulur. Dan untuk jumlah tanaman sendiri 290 pohon dulur. Nah, inilah keadaannya. Nah, seperti ini dulur-dulur ya, tengahnya kelihatan bersih. Nah,
Untuk yang bersilangan ke arah dalam harus kita potong dulur, agar nanti kanopi yang terbentuk keluar, dan untuk tingkat kelembaban juga tidak terlalu banyak dulur. Nah, seperti itu dulur. Ketika nanti kita melakukan penyepraian juga bisa menembus yang di dalam-dalam sebenarnya. Nah, untuk ranting-ranting ataupun dahan yang akan saya potong dulur-dulur, yang pertama adalah ranting-ranting di dalam seperti ini dulur. Yang bersilangan kita lakukan pemangkasan, ataupun ranting-ranting kering ya, karena untuk ranting kering itu biasanya sangat rentan dulur, bisa menyebabkan penyakit juga, penyakit jamur dulur. Jadi kalau di ladangnya dan di tanaman jeruknya ada ranting kering, sebisa mungkin lakukan pemangkasan dulur. Nah, yang pertama itu, yang kedua adalah ranting yang seperti ini dulur, di tengah seperti ini wajib kita potong dulur, karena ini akan mengganggu dalam penyepraian, dalam perawatan, dan kemungkinan besar akan menjadi sarang hama dulur. Nah, seperti itu. Terus ranting-ranting kecil seperti ini dulur, ini wajib kita potong. Nah, untuk ranting produksi yang mana? Nah, biasanya dulur, untuk saya pribadi ranting produksi itu adalah ranting-ranting yang terkena cahaya matahari dulur. Itu akan potensi berbunganya jauh lebih besar daripada ranting-ranting yang berada di dalam kanopi. Nah, seperti itu dulur-dulur. Nah, alhamdulillah untuk buah juga masih ada dulur. Nah, sudah mulai muncul beberapa tunas yang membawa bunga. Nah, ini dulur, sudah mulai ada lah, tapi tidak brol semua dulur, tapi alhamdulillah sudah ada. Nah, jadi seperti itu dulur ya, untuk pemangkasan yang akan saya lakukan untuk hari ini. Nah, ini adalah contoh lagi dulur untuk jeruk, untuk tingkat kerimbunan di dalam kanopinya kan sangat banyak. Nah, ini akan menjadi salah satu sarang dari hama, sehingga perlu kita lakukan pemangkasan. Nah, ini kan masuk ke dalam untuk pertunasannya, jadi harus kita potong dulur. Nah, seperti ini. Ranting-ranting kecil seperti ini harus kita bersihkan dulur ya. Nah, dia kan ini dulur, kalau nanti tingkat kerimbutannya tinggi, untuk hama embun tepung ini adalah gejala dari embun celaga dulur, harus kita lakukan pemangkasan karena kemungkinan tidak terkena spray. Lakukan pemangkasan biar kanopinya juga lebih bagus. Nah, ya kan, ini yang di dalam dulur keadaannya, karena tidak tertembus dari penyepraian akan menjadi sarang dari hama dulur. Nah, untuk yang seperti ini kan masih bisa kita keluarkan dulur, karena nanti menjadi berpotensi membawa bunga. Dan jangan lupa untuk duri harus kita potong. Nah, ini kita potong saja dulur. Seperti ini dulur, ini masih bisa dilakukan, tapi saya cukup seperti ini dulu dulur.
kelihatannya tetap sama, tapi untuk sirkulasi di dalam insya Allah sudah mulai bagus dulur. Nah, ini adalah bentuk salah satu dulur ya. Alhamdulillah untuk bunganya kemarin keluar semua dulur. Nah, jadi seperti ini dulur pemangkasannya. Nah, untuk yang seperti ini kita potong dulur karena kan dia akan bersilangan ke dalam, jadi harus kita potong supaya tidak menjadi sumber hama dulur, sarang hama. Nah, untuk embun tepuk, embun jelaga biasanya tingkat kerimbunan yang banyak seperti ini akan menjadi lebih mudah dalam penyerangan dulur. Nah, yang masuk ke dalam kanopi harus kita buangi dulur ya. Nah, ini adalah dahan-dahan yang tidak berproduksi dulur. Nah, seperti ini. Ini penyerapan nutrisinya akan masuk ke sini, ke ranting seperti ini. Biar lebih maksimal harus kita potong agar nutrisinya nanti bisa lebih terserap ke dahan-dahan produksi dulur. Nah, insya Allah yang dahan-dahan seperti ini terkena sinar matahari, dia akan berpotensi membawa bunga jauh lebih besar dulur ya. Nah, dan jangan lupa dulur, ada duri harus kita lakukan pemangkasan agar nanti tidak mengenai kita dalam perawatan. Nah, ini masih bisa dikeluarkan dulur. Kalau memang ada beberapa dahan yang bisa dikeluarkan, silakan dikeluarkan dulur ya. Nah, untuk ranting seperti ini dulur, ini kan ranting kering, ini harus kita buang dulur, karena ini bisa mengundang jamur dulur. Nah, ini adalah ranting yang kan mengganggu penyerapan, bukan mengganggu ya, menyerap nutrisi tapi tidak akan menjadi produksi dulur, harus kita buangi. Nah, seperti itu telur-telur ya. Nah, kelihatan lebih bagus. Nah, untuk yang kanopi sendiri biasanya ketika ada yang sangat menjulang terlalu tinggi, bisa ya langsung potong dulur. Nah, untuk seperti ini dulur ya. Nah, pemangkasannya biasanya saya pas di batang seperti ini dulur. Nah, ini saya potong di pas ini dulur. Nah, buang, wajib kita bersihkan dari ladang dulur ya, biar nanti kita tidak terkena. Nah, seperti itulah dulur pemangkasan yang saya lakukan ketika untuk menyehatkan tanamannya. Nah, alhamdulillah untuk beberapa buah sudah mulai muncul. Nah, ini alhamdulillah dulur. Nah, itu tadi dulur video pemangkasan untuk jeruk varietas Yamadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap amanah, dan selalu ingat dulur-dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.